teman-teman pada minum tuh karena dalam kondisi tertekan ya, karena baru disampaikan oleh saya dan terbuka lebar. Kalau saya yang menyampaikan merasa lega, jadi tidak ada penekanan apapun, merasa menekan awal. Belum kenyang. Cari yang lain ya. Percaya pernah ini bang? Oh ya, partner kita ini. Iya. Ini ya. Sakit palu. 3 hari ke depan kita ada BIMTEK Sipades. Nanti malam pembukaan kita jam 7:30. Berharapnya sih cepat ya, on time gitu ya, supaya malam kita bisa istirahat. Oke, kita tunggu nanti malam gimana. Mudah-mudahan aman. Yuk, bye. Ini menu untuk kita bimbingan teknis pengelolaan aplikasi Sipades. Sengaja ngambil posisi itu yang di belakang gitu ya kan, jadinya dekat aroma. Iya. Pinter banget ya. Iya, iyalah. Karena kita cari tempat yang strategis, yang dekat dengan makanan. Karena kalau kita lapar nggak fokus nanti. Itu berganteng. Pasukan gacor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perangkat nagari ke Awu Kuningan Raya bersama tim operator Sipades. Strategi yang sangat bagus ya. Oh, depan ya maupun. Mus lihat. Pak. Naik lebih masuk dalam tas ke kamar. Untuk bakal ke malam. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk BIMTEK pengelolaan aset melalui aplikasi Sipades versi 3 berbasis online ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kaur umum dan operator Sipades di Pasaman Barat dalam rangka pengelolaan aset yang lebih baik di nagari di Kabupaten Pasaman Barat. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat bagi seluruh nagari yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Terima kasih. Selamat malam, salam gaib. Kita berada di sebelah Hotel Basco. Ada bangunan tua yang sudah tidak terpakai. Di sana banyak barang-barang gaib yang di luar kasat mata. Auranya sangat tinggi sekali, aura negatifnya. Bisa kita tengok bangunannya sudah tidak terpakai lagi. Nah, ini Apakah ini makhluk gaibnya? Apaan tadi kamu? Lancerin. Nanti kita juga mau penelusuran kemari karena apa namanya dicurigai ada itu juga ya. Awak kadang berangkat kerja pakai jalan tuh sehari 2 kali cuman berangkat dan pulang. Mana orang? Oke, kita udah kelar sarapan. Belum kenyang. Cari yang lain ya. Pak. Lihat kok. Yang mini baru ini bang. Siapa yang baru deh? 5 tahun. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya, Syafril
dari Nagari Lingkung Awu Bandarajo. Sini kita sarapan pagi di Hotel Basku Padang. Nah, ini suasana sarapan pagi kita. Banyak dari nagari lain ke Kabupaten Pasaman Barat. Ini saudara kita dari Lingkung Awu, induk Nagari Lingkung Awu. Ini yang seragam-seragam yang warna-warna hijau itu dari Nagari Kinali, Kecamatan Kinali. Nah, yang hijau itu. Banyak itu yang seragam. Mudah-mudahan di hari ini semua berjalan dengan lancar, aman dan terkendali. Semangat. Snacknya diperbanyak. Iya jadi. Gaya-gayaan minum susu. Izin, Bu. Sama pai nasi ya. Oh, Ibu nasi doy ya. Oh, sehat, Bu. Ini piringnya siapa ini? Siap makan, nasinya bersisa. Ah, bersisa nasinya. Sayang. Udah bersisa dia ngambil lagi nih, seporsi lagi entah apa ini. Gaya-gayaan. Nah, kita minum susu aja. Sesuai dengan selera. Jam berapa tidur semalam? Kita tadi malam tidur sekitar kurang lebih jam 2-an karena filmnya sangat bagus. Kalau saya tidak salah tadi Hercules judulnya. Ya, Hercules sangat bagus sekali. Jadi terlena dengan film. Tahu-tahu sudah jam 2 lewat. Di TV aja, TV-nya kita hidupin, lampunya kita matikan. Jadi bioskop mini. Dari tatapan wajah Pak Riko, begadang Pak Riko nih. Dicari si Bor. Cari apa, Bor? Goreng ya. Tolong ya, habis goreng ya. Enggak tahu dulu. Kalau matah tuh. Agasnya. Jalan paruh mata. Punya. Jawa-Jawa apa yang main? Sobo Jawa sama tuh. Sama-sama tuh. Nanti apa, Bang? Nanti sampai. Sama. Negara 5, Bang. 5 tuh. Sungawo. Sinan barat tuh persiapannya. Ayo pemakarannya. Untuk Al-Anam, kalau Sungawo 6. Dengan Indo. 7 Indo. Jadi, kursi plastik, gorden, buku, figura, vas bunga yang kaca, taplang meja, terus apa lagi? Alat dapur, kompor gas, rice cooker. Memberi arahan tentang yang pertama, panah. Betul, Ibu bilang harus diukur ulang. Ya. Di jalan, siapa yang ngambil? Hah? Saya bikin keributan. Oh iya, saya lupa. Menjelaskan terkait posisi tadi yang namanya digitalisasi. Pengurus atau petugas asosiasi sudah jelas dia digitalisasi kaum umum. Jadi masuk pula dia digitalisasi aset yang diproduksi. Jadi apakah nanti tidak akan berikutnya dan apabila menurut pandangan dari sektor anti-tema apa jawaban atau regulasi yang bisa kami jelaskan kita akan tidak mengembalikan terkait bahwa dari posisi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan ke kalau keuangan dari kepala desa, boro-boro pak, boro-boro pelangit, sertifikat Ibu masih menunggunya. Nah dari saya yakin dan saya yakinnya tidak punya dana untuk melakukan persidangan gugatan sampai ke pengadilan yang paling tinggi. Tanah Nagari di atasnya ada sekolahan. Betul. Akhirnya ke bawah sama dinas pendidikan berperkara, ya. Kecuali kepala nagarinya, wali nagarinya dari. Semakin dingin harinya guys, semakin dingin. Berarti apa sebelum melakukan inventarisasi
harus Kenapa? dilakukan musyawarah. Warga, kami mau melakukan inventarisasi nih. Efeknya adalah adanya pengukuran ulang untuk tanah. Anggaran untuk patok dan anggaran untuk pelang papan informasi harus disediakan. Masyarakat itu ingin berkenaan nama, tapi dibebankan biaya ke negari. Betul. Tapi di negari tidak ada anggaran itu. Dianggarkan. Harus dianggarkan. Harus. Dan ada kosnya. Ada di dana desa. Dan itu boleh melakukan sertifikasi tanah. Ada, nanti saya share ke Mas Imam itu nih apa poin untuk pembuatan sertifikat. Bagaimana cara mekanisme untuk penghapusan aset itu? Oke, mekanismenya nanti pada saat menu penghapusan. Aku jelasin. Cuma 3 Pak. Bapak catat barang yang ada, catatannya ada, kondisi baik. Ya. Yang kedua, Bapak catat yang barangnya ada tapi nggak ada catatannya. Yang ketiga, catatannya ada, barangnya nggak ada, berarti ini barang goib, dipisah, termasuk yang rusak berat. Pisahin dulu. Barang dari Nagari Induk ada nggak catatannya? Barangnya ada nggak? Itu dulu, kondisi baik, catat. Yang kedua, barangnya ada, tapi catatannya nggak ada. Berarti Bapak Ibu mulai main tebak-tebakan, ya. Yang ketiga, catatannya dari Nagari Induk ada, tapi barangnya goib, ya. Pisahin, termasuk yang rusak berat. Siapa yang menghapuskan? Harusnya pada saat hibah, barang-barang itu nggak boleh hibah. Wah, betul nggak? Pada saat hibah, berarti harusnya barang-barang yang Bapak Ibu terima yang baik saja, betul nggak? Faktanya, yang rusak berat ikut ke angkut. Izin Pak, kondisinya begini, yang kami dapat dari Nagari begini, catatannya begini, selesai, halas. Ya, Bapak Ibu, sepakat dulu nggak? Nah, catatannya bagaimana, caranya bagaimana, mekanisme bagaimana? Ayo, samaan. Masukin saya ke grup. Induk atau pemekaran? Persiapan menikah. Bu, kami kan ada dapat bangunan, tapi bangunan ini dalam kerjaan Bu. KDP. KDP. Nah itu dicatatnya dari mana? KDP. Tetap dari KDP. Pada saat dapat, yang harus Bapak pastikan adalah pertama, surat dibangunnya kapan, mulai pengadaannya. Terus yang kedua, kenapa berhenti. Ya, ketiga, harga yang sudah dibangun berapa, nilai total perolehan. Contoh, nilai paketnya 100 juta, terus ternyata baru 50 juta, berhenti, mandek. Nah, berarti Bapak harus cari angka yang 50 juta itu. Berarti apa? Bentuknya kwitansi pencairan atau realisasi. Nah, sekarang selama mangkrak, Bapak harus catat di KDP. Tergantung musyawarah desa mau bangun apa enggak. Gitu. Kalau menurut musyawarah desa nggak mau bangun, ya Bapak jangan bangun. Perencanaan awal uangnya itu sampai selesai. Faktanya tidak selesai, ada persoalan memang. Tapi definisinya itu bukan KDP Bu. Kalau KDP itu kan memang anggarannya sampai situ belum bisa dimanfaatkan. Enggak juga. Enggak. Nah, tetapi faktanya kalau yang Ingkung Awal yang diterima Ingkung Awal baru ini sebagai negara yang sepenataan dari Ingkung Awal itu perencanaan awalnya itu bangunan itu sudah selesai, tetapi akan selesai. Harus selesai ya. Perencanaannya sesuai. Kabur. Dan sebagainya. Ada persoalan. Iya. Itu KDP. KDP juga. Berarti posisinya. Pokoknya gampangnya gini, kalau mangkrak KDP. KDP itu adalah yang belum bisa dipakai. Ya, misalnya Bapak Ibu bangun 2 lantai. Nah, 2 lantai ini belum bisa dipakai. Nah, itu masuk KDP walaupun sudah 100%. Berarti persoalan dia tinggal di negara induk yang negara baru tetap melanjutkan apa yang ada berarti. Ini kan sudah dihibahkan ke pemekarannya. Ya. Berarti di pemekarannya itu dicatat di KDP. Nah, sekarang tinggal yang pemekaran ini dia mau bagaimana terhadap aset ini. Kalau memang itu nanti berdaya guna pemanfaatan bisa dikembangkan untuk nilai pendapatan asli Nagari, dia bangun ruko misalnya Pak, nanti disewain seperti itu. Bangunannya apa Pak? Bangunan sebelumnya. Gedung GSG. Nah, Bapak bisa sewain buat aula, buat pernikahan, buat sunatan atau buat apa gitu loh. Mungkin nggak ke sana arahnya? Nggak masalah Bu kalau dilanjutin nanti.
Bukan nggak masalah, memang harus dilanjutkan kalau musyawarah desanya setuju. Ini kan sekarang pertanyaannya adalah masalah jika anggaranmu nggak cukup. Gitu loh. Jika anggaranmu ada, bangun. Itu jadi nanti buat aset desa dan bisa berdaya guna tadi dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai pendapatan asli negarinya. Kebayang kan Pak, 30 juta setahun misalnya, atau 3 juta sebulan itu disewain, atau 3 juta pernikahan, per pernikahan atau apa gitu, bisa aja gitu kan. Ulang lagi kata Pak Riko tadi, oh bangunan ini bermasalah, jadi itu. Iya Pak, kan masalahnya dibawa sama Bapak kan berarti? Iya. Iya, saya kasih solusi. Berarti Bapak catat di KDP tahun ini, tahun depan baru Bapak boleh melakukan renovasi kalau misalnya musyawarah desa sepakat. Sekarang saya tanya, Bapak nggak mau nih terima yang cacat, ya kan? Bapak nggak mau terima yang jelek. Faktanya Bapak terima gitu loh. Berarti kan ini kesepakatan. Kalau nilai yang dipakai itu? Berarti nilai yang khas KDP-nya adalah nilai yang tadi, kapan berhentinya. Kan itu di pihak ketiga kan. Ya. Harga total proyeknya berapa? Kemudian berapa persen? Yang tahu siapa? Nagari itu, bukan Bapak. Jadi Bapak harus telusuri di tim inventarisasi. Ya, jadi sebenarnya kami ini kondisinya seperti ini. Pembangunan itu dilaksanakan dengan negara induk sebelum negara diserahkan kepada negara Betul, induk. betul. Anggaplah nilainya 200 juta. Nilainya 200 juta dengan rencana itu kebun sudah selesai dan bisa dimanfaatkan. Faktanya itu tidak selesai secara 100%. Anggaran yang 200 juta itu sudah habis. Gak mungkin. Gak mungkin. Faktanya seperti Enggak. itu. Berita acara serah terima pelunasan pencairan itu pada saat kondisi gedung sudah bisa dipakai. Jadi saya yakinnya bukan 200 juta, tapi kurang dari 200 juta karena kan ada termin 1, 2, 3. Nah sekarang kalau iya bendahara atau kaur keuangannya memberikan sejumlah full ya, berarti full sesuai dengan kontrak ya, berarti uang prestasinya ada di Nagari Indo. Iya. Penting banget ya, soalnya bagaimana aset desa mau dikelola dengan baik kalau teman-teman perangkat desanya nggak ngerti apa yang dimaksud aset desa, kemudian bagaimana cara mencatatnya, kemudian juga berapa besar dan berapa kerugian yang akan nanti diakibatkan karena kesalahan mencatat dan lain sebagainya. Jadi pelatihan ini sangat-sangat penting, very important. Kalau untuk sanksi nggak ada, tapi mau sampai kapan? Nah, kita itu di pemerintahan, bukan di swasta, bukan perusahaan abal-abal, bukan. Pemerintahan di Nagari itu punya aturan, norma, etika, konsekuensi yang harus dijalankan. Bagaimana bisa nanti sebuah pemerintah daerah, terutama Pasaman Barat, mengatakan kekayaan desanya sekian jika mereka nggak punya data, kan? Yang kedua, jika nanti akan diminta data oleh pimpinan kita, berapa sih jalan yang dibangun oleh dana desa? Sudah berapa kilometer kah? Sudah berapa banyak bangunan yang dibangun oleh dana desa? Apakah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat bisa menyajikan? Itu aja dulu, ya kan? Masalah pencatatan itu wajib. Kenapa? Karena di state di dalam undang-undang harus melakukan pencatatan maksimal 2 tahun dari tahun 2014. Nah sekarang berarti udah tahun keberapa? Masa iya? Yang kedua, kalau masalah teguran mungkin nggak terlalu ini ya, tapi masalahnya adalah kerugian di Nagarinya sendiri. Seperti tadi kita sudah dengarkan bersama
banyak aset desa, aset nagari yang pergi dengan damai. Artinya apa? Padahal bisa dicegah, ya kan? Tapi karena kelalaian dan karena ketidakmengertian, akhirnya aset tersebut berpindah tangan. Dan itu yang kita dari pusat khawatirkan ya untuk ini. Kebayang nggak? Di sini masih mending ya, nagari tidak kepulauan banget ya. Kebayang kalau di wilayah Indonesia Timur yang banyak pulau, kita mendengar dan itu bukan rumor. Pulau itu lepas tangan menjadi milik bukan desanya. Kebayang kan berapa banyak pulau-pulau yang dikuasai? Kalau hanya untuk resort atau wisata buat cari pendapatan boleh. Kebayang nggak kalau itu dibikin pangkalan militer? Mau kemana NKRI kita? Ya gitulah intinya seperti itu. Ya. Oleh karena itu pentingnya dilakukan inventarisasi ya. Tim inventarisasi dibentuk dan diarahkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini khususnya tusinya Dinas PMN ya, Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari. Nah, dari situ diturunkan ke kepala nagari atau wali nagari sebagai pengelola aset nagari, ya kan? Nah, di dalam kegiatan inventarisasi dilakukan semua pencatatan. Apa saja yang dicatat? Kondisi, status, kemudian ukuran dan lain sebagainya. Instrumen dan variabelnya itu ada. Dari situ kita bisa mengetahui tadi yang seperti dirimu bilang, asetnya ada catatannya tapi barangnya goib, ya kan? Atau ada asetnya tapi barangnya rusak. Atau ada lagi, ada asetnya, catatannya nggak ada. Nah, kalau yang ada catatannya, kemudian barangnya ada, kondisinya baik, itu hanya sebagian dari yang dihibahkan atau dipindah tangankan dari nagari induk ke nagari pemekaran atau nagari baru. Nah, justru disitulah fungsi inventarisasi. Tim inventarisasi harus bisa memvalidasi apa saja aset-aset yang sudah berubah atau kurang ukurannya atau statusnya menjadi rusak, malah kayak tadi statusnya menjadi baik. Nah, dari sini dibuat suatu berita acara inventarisasi. Hasil berita acara ini bisa dijadikan rujukan sebagai data baru dalam hal pencatatan aset. Bukan tidak mungkin, memang ribet. Dirimu bilang ribet. Ribet itu kalau kita bikin ribet. Tapi kalau kita bikin mudah, itu jalannya bertahap. Contoh yang pertama, kita lakukan inventarisasi apa? Yang tahun terdekat dulu. Tahun terdekat 2024, 2023, 2022, dan seterusnya ke belakang. Kemudian yang tadi, ada catatan, ada barang. Catat itu dulu. Terus kondisinya baik dulu ya. Untuk barang-barang yang rusak, berat atau apa segala macam, pisahkan. Bikin berita acara sendiri, kemudian setelah itu baru kita akan rekonsiliasi. Jangan sendiri, karena KAUR umum itu bukan eksekutor. Lakukan rembuk dengan desa atau lakukan di internal dulu dengan perangkat termasuk wali nagarinya atau Pak Sekretaris Nagari. Kemudian bawa ke atas, rembukan di satu Pemda, ditengahi oleh Dinas PMN. Nanti akan saya akan saya diskusikan sama teman-teman PMN agar mereka bisa menengahi ya, atau memberi keputusan supaya apa, nanti pada saat apit datang ke nagari mereka akan terpayungi secara hukum. Kenapa? Karena seluruh nagari akan berlaku hal yang serupa seperti itu. Jadi niatnya adalah mempermudah inventarisasi. Harus disamakan itu dulu kondisinya. Dia aja nggak tahu guys. Padahal pada saat mereka nonton film, aku kesini makan permen sambil minum satu gini. Aku bukan ini ya, bukan sponsor. Teman-teman pada minum tuh karena dalam kondisi tertekan ya, karena baru disampaikan oleh saya dan terbuka lebar. Kalau saya yang menyampaikan merasa lega, jadi tidak ada penekanan apapun, merasa menekan awal. Sudahlah, itu masa pertanyaan masalah haus ditanyain. Kepada Bapak Ibu
kita kasih waktu sampai jam 19.53. Tolong segera dipercepat mengingat waktu kita yang singkat. Mulai dari nol, itulah kata yang pantas kita sebutkan dengan launchingnya, diajarinya kita melalui aplikasi Sipades versi 3.0. Aplikasi belum launching, tapi kita sudah bisa mencicipi seperti apa fitur yang tersedia oleh aplikasi baru tersebut. Diharapkan ini dapat memotivasi negara kita di seluruh Kabupaten Pasaman Barat agar terciptanya pengelolaan aset yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Target kita Juli selesai inventarisasi, Oktober selesai laporan, kemudian kita mudah-mudahan bisa lanjut dan sudah clear semuanya ya. Dari kita tugasnya adalah untuk melakukan perubahan supaya payung hukum untuk Bapak dan Ibu semua bisa dipayungi, bisa berjalan secara aman. Saya selama penyampaian pasti punya salah di hati Bapak Ibu semua. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya. Izin, apakah dimaafkan? Ya. Dimaafkan? Ya. Serius? Alhamdulillah. Gak ketemu di mizan ya? Nah. Baik. Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk negara kita, untuk Dinas PMN, dan untuk Kabupaten Pasaman Barat. Terakhir untuk bangsa Indonesia sendiri. Save aset desa, mari kita sama-sama akhiri. Izinkan Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa kafaratul majelis. Doa kafaratul majelis agar semua yang kita lakukan hari ini dicatat oleh malaikat rahmah dan sebagai catatan kebaikan untuk kita. Amin. Baik, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir, Bapak Ibu izin mohon doanya untuk saudara-saudara kita di Palestina ya. Mudah-mudahan semoga Allah merahmati mereka. Amin. Menjadikan mereka mati syahid untuk yang sudah gugur. Amin. Dan menolong mereka di saat hari ini dan yang akan datang. Amin. Ya, baik, terima kasih. Saya sekali lagi terima kasih. Salam hormat dari saya, Bapak Ibu, sampai ketemu lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Rina Oktaviana atas segala ilmu dan wawancaranya kepada kita semua. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk Ibu Rina. Bapak Ibu masih siap untuk fintech selanjutnya? Siap, luar biasa. Stamina narasumbernya luar biasa, pesertanya luar biasa. Mudah-mudahan bimbingan teknis kita kali ini membawa kebaikan untuk kita semua. Kami ingatkan Bapak Ibu, malam ini cukup sampai di sini. Masih ada yang mau nambah? Ya, baik. Jadi kita sepakati selesai untuk malam ini, tapi besok pagi jam 9.00 sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu, kita masuk kembali untuk pembulatan dan rencana kerja tindak lanjut. Mangga kita setelah kegiatan bimbingan ini. Kemudian terakhir penutupan. Mungkin itu Bapak Ibu, silakan beristirahat. Tetap jaga stamina sampai nanti Bapak Ibu pulang kembali ke negara masing-masing. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harapkan dengan adanya Bimtek ini, para kaur umum dan operator Sipades dalam melaksanakan kewajibannya dapat mengikuti atau dapat melaksanakan pekerjaannya, satu sesuai dengan tupoksi, kedua sesuai dengan harapan masyarakat Pasaman Barat agar dalam ini pemerintah negari Pasaman Barat khususnya
untuk bagian umum dapat bagian umum dalam kata ini dari lini atau dari sisi asetnya dapat dikelola dengan baik dan benar. Lantai 2 kok. Kamu keluar. Rami kok orang kok. Ke bawah. Sekolah. Enggak. Testimoni. Oh, nasi pagi kok doh. Sampai kok kamar kok? Lantai 2 Awak pemabuk aneh kok. Dadah. Yang butuh jawab ya. Bapak terima. Kita baru aja selesai BIMTEK malam kedua ya. Sangat menyenangkan, menambah ilmu pengetahuan, dan yang paling seru itu makannya itu. Enak-enak makannya. Mudah-mudahan ntar BIMTEK selanjutnya mau resign ini. Dari KAUR umum menjadi pegawai negari. Untuk kegiatan hari ini sangat menyenangkan dan sangat menambah pengetahuan dari yang sebelumnya yang tidak kita ketahui dan sampai kita pahami. Dan terima kasih juga untuk narasumber kami ini, Pak. Ya, terima kasih untuk Ibu narasumber yang dari Kemendagri yang telah memberikan pengalaman dan pengetahuan yang sangat dibutuhkan. Selamat malam, selamat berjumpa dengan channel kita Andilau. Sekarang kita mau menuju ke lantai 7. Mau santai-santai juga, menikmati malam di swimming pool dengan menikmati jus 60.000. Terima kasih bersama Andilau. Kami akan jalan ke atas lihat suasana lantai 7 ya guys ya. Ikuti kami terus. See you next time. Selamat datang di ruangan 441. Testimoninya menyenangkan walaupun capek. Lanjut ya. Lanjut. BIMTEK selanjutnya. Sesi kedua. Ketiga. Oke. Piring kok bentuk panah wis ya? Piring lagi kecilan. Toppingnya banyak. ADN ini dulu dibuat untuk operasional pemerintahan negara. ADN ini kan minimal 10%. Ada kata minimal di sana. Artinya boleh 20% aja boleh, 15% boleh, 11% boleh. 1-2 tahun ini tolong kita bersabar bersama. Nah, seperti membuat talon tapang tadi, alah jadi warang kodeku. Beku kalah nampak tuh 5 kurang-kurangnya. Karena kalau tidak dibuat dulu talon tapang itu Bapak sekalian, tidak akan jadi PSR di hari ini. Mari kita berpikir secara out of the box, jangan berpikir normal kita dulu, karena memang belum normal Bapak Ibu sekalian. 2-3 tahun ini ya seperti ini, kita sabarkan dulu. Mudah-mudahan ke depan ini bisa berjalan normal kembali seperti yang ingin kita harapkan bersama. Itu mungkin penyampaian dari kami. Banyak maaf, kami diserahkan kepada moderator. Halo guys, hari ini adalah hari terakhir kita BIMTEK. Yang narasumbernya adalah Pak Saikul Putra. Di hari terakhir menunya ini aja. Nah ini, tuh yang kewer-kewer. Nah buat untuk refreshing aja. Jadi untuk persediaan, kalau kita cara Selamat datang kepada Bupati Pasaman Barat yang terhormat Bapak Haji Hamsuardi SAG dalam acara bimbingan teknis pengelolaan aplikasi Sipades versi 3 berbasis online bagi Nagari se-Kabupaten Pasaman Barat di Hotel Denpasco Padang.
Nagari Lingkuang Awajamba. Kepada Bapak Adi Permana, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata pertama saya temukan pada pembicara terdahulu berbicara mengenai kesan-kesan. Dan yang pertama, mungkin dalam BIMTEK pada hari ini perlu kami sampaikan bahwasanya informasi untuk entry pada SIPADES versi 3 ini masih sangat minim di media online. Maka jika diberi kesempatan untuk BIMTEK yang akan datang, maka permohonan kami sebagai kaur umum dan petugas SIPADES, kalau bisa acara BIMTEK ke depannya itu bisa diperkecil skalanya, Pak. Karena kalau dibuat acara sebesar ini, seluruh permasalahan naik ke atas, jadi waktunya tidak memungkinkan. Yang kedua yaitu mengenai durasi BIMTEK, kalau bisa lebih disesuaikan dengan kapasitas kita, karena manusia itu kapasitas maksimal untuk menerima informasinya kami kira tidak lebih dari 6 jam satu hari. Kalau terlalu dipaksakan dari pagi sampai malam, informasi kami terima, tapi gampang itu lepas lagi, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, terima kasih untuk kesan-kesan atas kesempatan ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adi Permana, Kaur Umum Nagari Lingkuang Awajamba. Hari kemarin full dari pagi sampai dengan tadi malam jam 10 kami sampai. Masih di sini semua rekan-rekan Bapak Ibu Kaur Umum beserta operator ini. Kami sangat mengapresiasi kehadiran, keseriusan. Sudah melayani masyarakat, nggak tidur Pak siang malam, ya. Tapi juga nggak pernah betul. Selanjutnya tentang pelayanan juga, ini tidak boleh terlupakan seperti yang saya katakan tadi. Saya sangat berharap totalitas itu. Di samping kita bekerja melayani masyarakat sesuai dengan ANJAP, analisa jabatan, analisa beban kerja, tupoksi kita, bimbingan teknis, pengelolaan aplikasi SIPADES secara resmi kita nyatakan ditutup. Kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita lakukan dalam perbaikan negara kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan rahmat-Mu kami bersyukur, dalam lindungan-Mu kami berhimpun, dan atas ridho-Mu kami kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Jadikanlah kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat dan menjadi catatan amal ibadah kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pemberi, berikanlah kami kesehatan, keselamatan, mudahkanlah segala urusan kami, dan lindungilah kami dalam perjalanan menuju tempat tugas kami masing-masing, agar dapat mengamalkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Min fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, seri 1, 2, 3. Ya, mungkin ganti kayan seri. Apa-apanya 1, 2, 3.
Poin tadi.